Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Malia Putri Nabila dengan NIM 2107461 dari kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan materi dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 7 untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Psikologi Pendidikan. Yang akan dibahas pada bab 1 yaitu definisi psikologi pendidikan sejarah, psikologi pendidikan ruang lingkup, dan psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan adalah studi latihan dan bimbingan secara sistematis terhadap proses dan berbagai macam faktor yang berkaitan dengan ilmu kejiwaan. Pada dasarnya, ruang lingkup dari psikologi pendidikan yaitu mempelajari semua tingkah laku manusia yang terlibat dalam suatu proses pendidikan. Yang akan dibahas pada bab 2 yaitu teori-teori dalam pendekatan psikologi pendidikan. Yang pertama ada teori pendekatan filosofis, yang kedua ada teori pendekatan psikofisi, yang ketiga ada teori pendekatan fisiologis, yang keempat ada teori pendekatan antroposentris, yang kelima ada teori pendekatan fungsionalis, yang keenam ada teori pendekatan saintifik, yang ketujuh ada teori pendekatan kognitif, dan yang terakhir ada teori pendekatan fenomenologi. Selanjutnya pada bab 3 kita akan membahas aspek-aspek perkembangan anak. Apa saja aspek-aspek perkembangan pada anak? Yang pertama ada nilai agama dan moral, yang kedua ada fisik dan motorik, yang ketiga ada kognitif, yang keempat ada bahasa, yang kelima ada sosial dan emosional, dan yang terakhir ada seni. Selanjutnya pada bab 4 yaitu tugas perkembangan anak. Tugas perkembangan anak diantaranya yang pertama belajar keterampilan fisik yang dibutuhkan, yang kedua ada pengembangan sikap terhadap diri sendiri, yang ketiga berkawan dengan teman sebaya, yang keempat belajar melakukan peranan sosial sebagai laki-laki dan wanita, yang kelima belajar menguasai keterampilan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung, yang keenam ada pengembangan konsep yang dibutuhkan dalam kehidupan anak, yang ketujuh ada pengembangan moral, nilai, dan kata hati, dan yang terakhir mengembangkan sikap terhadap kelompok dan lembaga-lembaga sosial. Dapat disimpulkan bahwa tingkat kematangan fisik dan mental pada setiap individu terjadi pada waktu yang berbeda-beda. Ada yang cepat dan ada yang lambat. Setiap individu akan mengalami fase-fase perkembangan dalam hidupnya. Selanjutnya, pada bab 5 kita akan membahas definisi belajar. Belajar adalah perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang diperkuat. Belajar merupakan adanya interaksi antara stimulus dan respons. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Menurut teori ini, dalam belajar yang penting adalah input yang berupa stimulus dan output yang berupa respons. Selanjutnya, pada bab 6 yaitu ragam pendekatan belajar. Pendekatan belajar adalah pandangan atau sudut pandang berupa rencana awal untuk melaksanakan proses pembelajaran. Macam-macam pendekatan belajar diantaranya yang pertama ada pendekatan konseptual, pendekatan ekspositori, pendekatan induktif, pendekatan deduktif, pendekatan konstruktivisme, pendekatan pemecahan masalah, pendekatan open-ended, dan pendekatan saintifik. Selanjutnya pada bab terakhir yaitu bab 7, teori-teori belajar. Teori belajar adalah suatu teori yang di dalamnya terdapat perancangan metode pembelajaran. Macam-macam teori belajar diantaranya yang pertama ada teori Thorndike, teori Pavlov, teori Skinner, teori Watson, teori Gagne, teori Guthrie, teori Piaget, teori Brunner, teori Vygotsky, teori Gestalt, teori Rogers, teori Maslow, dan yang terakhir ada teori sosial. Jadi dapat kita simpulkan bahwa jenis-jenis teori belajar itu sangat banyak jenisnya dan sangat beragam. Mungkin hanya itu saja sedikit pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kata-kata yang masih salah dan kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.